saya bersama teman-teman saya di sini akan menyajikan materi ya, jadi akan mendeskripsikan materi yang sudah kami pelajari dan itu sudah menjadi tugas kami untuk menyajikan ke Bapak Ibu guru semuanya. Dan nantinya materi ini tidak hanya berhenti hanya materi saja ya. Jadi kalau bisa nanti kita gerak nanti semester depan ada budaya positif ini nanti akan kita terapkan pada saat pembelajaran seperti itu. Oke, itu saja pembuka dari saya. Langsung saja ke materi. Jadi ini materi tentang budaya positif yang harus kami sajikan pada hari ini, dan materi ini untuk saya yaitu tentang kesepakatan kelas ya, jadi kita bagi nanti materinya. Jadi materi tentang fokus ke kesepakatan kelas, jadi bagaimana nanti akan praktik nanti ya, nanti akan praktik tujuannya nanti pada akhirnya nanti kita akan praktik bagaimana membuat kesepakatan kelas di kelas kita bersama murid-murid seperti itu. Jadi destinasi modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi yang disajikan oleh saya Menteri Kitasari yang mengampu di SMK Negeri 1 Bukal dan sebagai CGP Angkatan 10 Kabupaten Buol yang dilaksanakan oleh DJP Provinsi Sulawesi Tengah. Baik, saya lanjutkan. Jadi di sini saya bersama teman-teman saya akan menyajikan. Saya bersama Ibu Angga ini dan Ibu Liza kebetulan beda kelas. Jadi karena beda kelas, kami di sini diharapkan bisa kolaborasi dan bisa bersama-sama menyajikan diseminasi ini. Oke, selanjutnya saya sambil cerita-cerita dulu ya. Jadi ini latar belakang tentang budaya positif di sekolah, kenapa harus diterapkan. Jadi ini penting sekali karena merupakan peningkatan upaya kualitas pendidikan seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa Bapak Ki Hajar Dewantara itu? Bapak Pendidikan Nasional, seperti yang sudah kita tahu ya, tanggal lahirnya kita peringati pada setiap tanggal 2 Mei. Dan penerapan budaya positif ini tidak akan bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat dan elemen warga yang ada di sekolah. Jadi perwujudan visi sekolah dan pembentukan karakter murid dalam implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila diharapkan dapat terwujud dari penerapan dari budaya positif ini. Nah, sambil saya sedikit cerita, jadi budaya positif ini adalah materi dari modul 1.4. Kita sudah masuk ke materi modul 1.4 dari materi modul 1, 2, 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan modul 1.4 ini modul terakhir di modul 1 yaitu tentang budaya positif. Dan ini tugas kami untuk menularkan peran baik tentang budaya positif ini ke teman-teman ini. Jadi ini latar belakangnya. Dan selanjutnya ini tujuan saya, kami sebagai CGP menyajikan ini, yaitu yang pertama untuk menguatkan budaya positif dengan kesepakatan kelas, yang kedua melakukan kegiatan pembiasaan pada murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, dan yang ketiga mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran. Ini 3 tujuan kami, yang jelas nanti kita pastinya akan praktik bareng-bareng ya. Kemudian tolak ukur yang akan kita capai di sini ada 3. Yang jelas di sini kita adalah pastinya murid ya. Jadi saya buat 3 di sini tujuannya. Yang pertama, murid bisa membuat kesepakatan kelas yang dipasang di dinding-dinding kelas. Nanti kita bisa menggunakan poster atau menggunakan media Canva ya. Semuanya di sini sudah ahli semua, sepertinya Bapak Ibu guru dan siswa-siswanya juga sudah mulai praktek ya, sering praktek ya pada pembelajaran kita. Dan yang kedua, murid bisa mengimplementasikan nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan bertanggung jawab dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, murid aktif dalam kegiatan sekolah dan secara sadar mengamalkan nilai profil pelajar Pancasila sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya langsung explaining saja.
Jadi berhadapan mungkin berpasangan ya, Bapak Ibu guru ya, dua orang ya. Misalnya boleh Pak sama Pak Daniel, Pak Nobel mungkin bisa bareng Pak Indra atau Bu Nizar, atau Pak Indra bareng Pak Alman. Boleh bareng Bu. Sama Bu Lagi. Bukan salah sama Bu Lagi, boleh. Boleh. Oke, dengan saya. Boleh. Bukan salah saya ke depan ayo sini. Ayo bukan salah saya ke depan. Jadi salah satu menggenggam tangannya. Salah satu adalah A. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan, bukan saya genggam tangan. Coba bayangkan Anda menyimpan di dalam itu sesuatu yang berharga. Kira-kira emas kan? Oh, barang ya, boleh. Salah satu saya buat ya atau bukan salah satu. Oke, kemudian dalam kepalan tangan itu menjaga. Salah satu yang mengepalkan tangan menjaga benar-benar kepalan tangannya di dalamnya itu apa? Pada emas kah atau apa kalau begitu? Karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda si B yang satunya tidak perlu mengepalkan tangan adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Jadi teman yang B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang apabila sampai temannya itu mau buka kepalan tangan Anda. Oke, mulai dari sekarang saya beri kesempatan, saya beri waktu 1, 2, 3, oke. Apa yang Ini rahasia, berharga sekali. kemenangan monopolinya boleh diambil. Bisa. Ada yang berhasil? Tidak ada? Bukan sudah mau? Mungkin mau, mungkin. Tidak mau. Mungkin mau, bisa jadi. Bisa jadi sama musel video. Boleh dikasih Oke, teman-teman semuanya, oke, terima kasih. Oke, silakan duduk kembali. Ada yang berhasil nggak ini? Tidak ada. Nggak ada. Pak Nobel buka ini nggak? Oke, teman-teman, silakan dulu tepuk tangan semuanya. Oke, jadi kesimpulannya ada pertanyaan di sini yang akan kita diskusikan. Jadi pertanyaan ini kita tanyakan, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Yang merasa tadi mengepalkan tangan siapa? Angkat tangan, Pak Daniel. Oke, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tidak, semuanya tidak ya. Kalau alasan dibuka, kenapa kalau tidak ada semuanya? Kemudian yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda semuanya? Ya. Alasan Anda tetap menutup kenapa? Yang buka sama kenapa buka sama? Kenapa buka sama? Karena yang di dalam itu sangat privacy dan tidak bisa dilihat oleh orang lain. Oh, kalau menurut Bu Kasma ternyata alasannya yang di dalam kepalan tangannya itu adalah privacy dan tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kalau Pak Alpan, silakan. Kenapa saya tidak buka? Karena itu sangat berharga, Bu. Jadi yang saya kepal itu adalah keluarga saya, jadi tidak boleh diberikan kepada Oke. Itu ya alasannya. Coba saya ingin tahu ini alasannya, Mister. Kenapa tidak dibuka kepalan tangannya? Soalnya sebenarnya mau dibuka tapi belum tertarik. Oke. Hari ini apa nih? Oke, Pak. Ya, ternyata ya. Jadi itu masing-masing punya alasan masing-masing ya, karena kenapa tidak membuka kepalan tangan. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau
ya. Oke, jadi selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang teori kontrol di sini. Jadi itu tadi kita sudah tahu sendiri, kita sendiri yang mengontrol tentang kepala tangan kita sendiri. Jadi kita yang bisa mengontrol, ya. Dan ini teori yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. William Geiser, yaitu tentang semuanya itu adalah ilusi. Bagaimana kita membuka ilusi tersebut dari anak-anak. Jadi anak-anak yang mencoba yang merayu kita ya Bu, jangan Bu, kan biasanya luluh ya dengan anak-anak ya, tapi kita tetap berpegang dengan pendirian kita yang mengontrol karena kita sebagai guru. Jadi ada 4 ilusi di sini, yaitu ilusi guru yang mengontrol murid, kemudian yang kedua ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga ilusi kritik dan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itulah kita sebagai guru di sini. Oke, selanjutnya yaitu tentang stimulus respon dan teori kontrol, yaitu tentang dari Stephen R. Covey. Di sini bisa dibaca, nanti juga saya share ya nanti ya. Stimulus respon yaitu yang pertama tentang realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrolnya ternyata realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, dari stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama, dan ternyata dari teori kontrolnya setiap orang adalah memiliki gambaran yang berbeda. Lalu yang ketiga, stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain itu ternyata tentang dunia itu berbeda-beda. Seperti itu, jadi tidak sama ya, jadi tidak bisa kita mengontrol orang supaya berpikiran pandangan sama dengan kita. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan yang selanjutnya kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya kita sendiri yang bisa mengontrol. Ya, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, tapi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita hanya bisa menuntut ya. Yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak ada pemaksaan, tapi yang ada sekarang adalah kolaborasi. Selanjutnya, model berpikir menang atau kalah, tapi tidak ada yang di sini adalah yang berdasarkan teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Ini selanjutnya tentang teori kontrol kita lanjutkan, yaitu tentang disiplin oleh Diane Gosser. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Kalau di sini ada pengertian dari Ibu Diane Gosser, yaitu disiplin dari bahasa Latin atau disiplina, yang artinya belajar, atau disiplin juga berasal dari kata-kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Kalau menurut Bapak Ibu mungkin ada ide disiplin itu apa? Ibu Anggi mungkin bisa menyampaikan, silakan. Menurut pengertian itu sendiri. Menurut saya disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang sesuai di aturan atau koridornya. Seperti itu. Baik, menurut Bondi sesuai dengan peraturan, disiplin menaati peraturan sesuai ada ya. Yaitu di sini juga disampaikan disiplin itu berkolokasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang kita ketahui, yaitu Bapak pendidikan guru di awal-awal kita ada pendidikan di situ, yaitu Socrates dan Plato. Dan yang terakhir, disiplin diri itu mempelajari bagaimana cara mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang menyenangkan. Jadi disiplin itu ternyata itu berdasarkan dari diri sendiri. Jadi bukan dari kita menaati peraturan, bukan berdasarkan kita harus tunduk pada peraturan, tapi berdasarkan kesadaran diri sendiri supaya kita menaati peraturan itu sendiri. Jadi bukan karena kita takut pada peraturan itu atau hukuman itu, seperti itu. Oke, kita lanjutkan teori disiplin di sini. Next, yaitu kita belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Seperti yang sudah kita tahu, yang pertama pasti hafal semuanya, yaitu nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila. Pancasila yaitu kita dasar negara kita, kemudian dijabarkan menjadi profil pelajar Pancasila itu sendiri dan menjadi pembelajaran kita yang sudah diterapkan di Indonesia ini. Jadi yang pertama itu yang biasanya diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia.
Jadi nilai-nilai kebajikan yang pertama profil pelajar Pancasila, kemudian yang kedua ini yang banyak yang di luar negeri ya, 2-6 ya, yaitu IPO Primary Years Program. Yang ketiga 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation, ini lebih ke 9 konsep kuno ya, seperti itu ya, dari konsep dari kuno dari budaya Indonesia. Lalu petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, lifelong wide learners and life skills, dan the 7 essential virtues, building moral intelligence, dan the virtues project, yaitu proyek nilai-nilai kebajikan. Yang kita pakai di sini pastinya adalah yang pertama ya, karena ini berkaitan dengan kurikulum mereka juga. Kita sekarang akan, iya Bu, sebenarnya kita nyanyi bisa jangan nanti. Oke, jadi ini profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu berakhlak mulia, kedua berkebinekaan global, ketiga gotong royong, keempat mandiri, yang 5 kreatif, dan yang ke-6 bernalar kritis. Boleh kita sekarang berdiri semuanya, mari kita joget-joget semuanya. Bapak Ibu sambil ngikutin gerakan ya, saya sambil lihat dari saya di belakang aja. Ayo sambil ngikutin semuanya. Harus menjadi disiplin diri dari 6 profil pelajar Pancasila tadi, dan nantinya yang akan kita tularkan ke para siswa seperti itu. Nah, tadi 6 ya, 6 aspek itu nanti akan berkaitan, kita akan membentuk keyakinan kelas. Kita masukkan dulu tentang teori motivasi oleh Diane Dawson. Yang pertama, bagaimana caranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Siapa yang biasa menghukum di sini? Siapa yang biasa menghukum? Semuanya, termasuk saya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Siapa yang suka ngasih gue ke siswanya? Gak ada. Jangan ada yang suka ngasih ATK ke siswanya lain. Ya. Kira-kira itu bagus nggak? Bagus, oke, kita lanjutkan nanti Pak, ada jawabannya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ini teori motivasi. Jadi siswa-siswa ini rajin berdasarkan motivasi dari 3 aspek ini. Jadi yang pertama mereka itu, saya mau datang pagi ya supaya menghindari hukuman atau tidak nyaman. Nanti saya dihukum buang sampah lagi sama Bu Dini, saya disuruh cabut rumput lagi sama Bu Vini, kan biasanya begitu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Saya kan ini ya, saya kan biasa rajin, biasa tidak terlambat ini. Jangan-jangan nanti saya dikasih buku lagi sama Bu Mirsa. Biasanya saya juga begitu, biasanya saya juga kasih buku ke anak-anak. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Ini kesadaran diri sendiri, disiplin diri. Jadi kesadaran diri, jadi anak-anak datang ya karena saya ingin datang, jadi tidak untuk mendapatkan hukuman, tidak ingin mendapatkan penghargaan, karena mereka ingin datang dan mereka ingin merasakan disiplin dirinya sendiri. Itu yang ingin kita harapkan ke murid-murid kita, seperti itu. Yang ketiga ini, oke, saya lanjutkan tentang hukuman dan konsekuensi. Ada yang tahu perbedaan hukuman dan konsekuensi? Bisa dibaca, ada dari Diane Dawson di sini, yaitu hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa
melalui suatu kesepakatan atau pengarah dari pihak guru, bisa fisik maupun psikis, atau kadang disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Ya, ini zaman dulu sekali ya. Kalau kita masih SD, dulu SMP, mungkin ada yang bisa menceritakan kisah masa kecilnya dulu, masa sekolahnya dulu, nggak tentang yang pernah mendapat hukuman. Bu Rani mungkin ada pengalaman? Ya, boleh silakan Mbak cerita. Silakan Bu. Ketika masih dulu di kelas 6 SD, Oke Bu. itu kita semua disuruh bawa tunas pisang untuk ditanam di belakang kelas, tapi masih ada tanah yang kosong. Ya teman-teman lainnya bawa yang mungkin berapa meter ya ininya itu. Saya bawa hanya yang segini. Ukuran Kecil ya. Iya. ukuran yang lebih kecil. Oke. Setelah dari itu diperiksa semua, ternyata dari semua kita yang berteman saya yang paling kecil. Oke. Disitulah saya dapat hukuman. Oh, dapat hukuman. Bagaimana hukumannya Bu Rani? Hukumannya itu berupa cubit di telinga, Oke. tapi tidak disuruh ganti lagi. Ada sudut ganti. Iya. Oke. Ada lagi satu tidak? Ya? Ada lagi satu. Hah? Cubit telinga ada lagi satu. Tidak Pak. Oh, cubit telinga. Kalau menurut Bu Rani, sekarang Bu Rani sudah jadi guru. Kalau menurut Bu Rani hukuman seperti itu bagaimana? Kayaknya harus dihindari ya. Oke. Menurut Bu Rani hal itu akan menimbulkan bagaimana kepada murid? Nanti anak-anak merasa bahwa kalau hukuman seperti itu apa ya, seperti menyakiti diri. Oke, betul. Lebih baik seperti kalau memang tidak sesuai ganti lagi. Oke, betul. Itu restitusinya. Itu berarti restitusinya. Jadi kalau tidak sesuai bisa diganti lagi. Oke, tepuk tangan buat Bu Rani. Oke, jadi itu tadi tentang hukuman yang tadi Bu Rani sudah sharing. Contohnya, salah satu contohnya yaitu dia mendapat buktinya, mendapat ini ya, hukuman perbuatan ya, berarti fisik ya, hukuman fisik ya. Dan buktinya sampai sekarang Bu Rani ingat. Berarti itu sakit sekali bagi Bu Rani ya, sakit sekali ya. Jadi masuk ke psikisnya Bu Rani berarti itu saya ingat nih, saya pernah begini. Jadi kita tidak ingin kan anak-anak mengingat hal buruk pada saat masa sekolahnya itu, pada saat nanti mereka sudah besar. Oh, saya dulu pernah dicubit sama Bu Eda. Bagaimana ini kan tidak mau kan kita seperti itu ya anak-anak ya. Jadi bagaimana caranya supaya anak-anak itu bisa melakukan pembelajaran dengan menyenangkan, tidak ingat-ingat lagi hal buruk pada saat mereka sekolah. Nah seperti itu. Kalau konsekuensi di sini bersifat sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi bentuknya biasanya pihak guru dan sekolah atau murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Ada yang sudah pernah melaksanakan atau pernah melaksanakan waktu jadi guru atau pernah pengalaman waktu sekolah? Ada teman-teman? Bu Vin mungkin pernah waktu konsekuensi waktu di sekolah? Tidak ada. Waktu pembelajaran sekarang Bu, ada anak-anak tidak membawa ini, mungkin disuruh bawa ulang, mungkin bisa di-sharing Bu waktu jadi guru. Silakan. Kalau untuk sekarang, jika untuk pelajaran saya ambil dari pelajaran seni budaya. Oke. Nah, saya membagikan seni budaya itu, jika anak tidak membawa satu tugas, itu saya mengingatkan kembali tugas yang pernah saya memberikan. Hari berikutnya diberikan kembali tugas yang sama itu. Jadi saya tidak berubah dari apa materi yang saya pernah kasih tugas itu. Saya tidak mengganti lagi dengan materi yang baru, tetapi saya mengingat kembali dengan materi yang saya mengajar di hari yang pertama. Oke, tepuk tangan buat Bu Vin. Jadi begitu ya teman-teman ya. Jadi tidak dicubit ya Bu Vin ya. Telinganya ya Bu Vin kayak Bu Rani ya. Jadi kalau mereka tidak membawa bahan-bahan waktu seni budaya ya Bu Vin ya. Jadi mereka bisa konsekuensinya nanti bisa atau membawa ulang ya kalau rumahnya dekat bisa
bisa bawa pulang atau cari ya Bu, ini akan bisa di sini hukuman juga banyak di situ. Jadi bisa konsekuensi beda dengan hukuman. Jadi kalau hukuman seperti kata Bu Rani tadi tidak disuruh mengganti atau bagaimana, kalau konsekuensi seperti itu. Jadi disuruh mengganti sesuai dengan yang disepakati oleh Bapak Ibu guru sebelumnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan tentang perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ini tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tentang hukuman itu termasuk dalam identitas gagal, tentang daftar-daftar kegagalan kita sebagai guru kalau pernah melakukan hukuman. Dan yang kedua di sini konsekuensi dan restitusi itu adalah bentuk dari disiplin dan suatu identitas sukses seperti itu. Jadi yang pertama, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi sesuatu harus terjadi, dan restitusi merupakan pilihan. Yang pertama, hukuman ini tidak nyaman, pastinya tidak nyaman ya, karena akan tertanam dalam benak kita sebagai murid nanti waktu dewasa pasti akan tertanam. Dan kemudian konsekuensi ini tidak nyaman juga dalam jangka waktu pendek, tapi kalau restitusi ini akan menguatkan anak-anak dalam jangka waktu panjang. Dan yang ketiga, di sini hukuman korban mendapatkan keadilan, yang konsekuensi korban bisa diabaikan, untuk yang restitusi korban mendapatkan ganti. Dan korban di sini maksudnya di sini sebagai guru ya, korbannya ya di sini ya. Di sini guru merasa mendapat keadilan kalau murid sudah dihukum, padahal tidak seperti itu. Dan yang keempat, hukuman murid ini anak akan tersakiti. Untuk yang konsekuensi murid anak dibuat tidak nyaman, dan restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Saya lanjutkan saja ini materinya, kita langsung ke praktek di sini. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Saya minta satu Bapak Ibu guru untuk mewakili ke depan, yaitu yang contoh pertama sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6 guru mungkin bersedia menyatakan ke depan. Oke, contoh yang pertama tindakan guru, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat berupa saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Sambil angkat tangan mungkin. Ya, silakan Bu Anggi. Hukuman mencatat 100 kali. Oke, hukuman. Kenapa Bu Anggi? Ya, menurut saya itu adalah hukuman, karena mencatat 100 kali itu adalah dapat membuat anak-anak merasa tersakiti. Ada sesuatu dia merasa capek, itu kan sehingga itu bisa membuat anak kesal, dia bosan dan lain sebagainya. Sehingga ketika itu meninggalkan perasaan tidak mengenakan pada siswa, di situ akan dikatakan dalam hukuman. Itu menurut saya. Oke, terima kasih Bu Anggi. Oke, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba Pak Nobel. Betul. Hukuman konsekuensi oleh. Ya kalau dia dalam pembelajaran, kalau dia lagi pembelajaran itu konsekuensi. Jadi kan sebelum mulai pembelajaran itu memanasan, tapi karena dia terlambat, ya ini tergolong hukuman ya. Masuk hukuman, gitu ya. Oke, Pak Nobel, saya terima jawabannya. Oke, yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Bu Enda, mungkin silakan konsekuensi atau hukuman. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya itu Konsekuensi, oke Bu. Oke. Iya. Oke, yang ketiga membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuk konsekuensi. Yang keempat, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sampai ngomongnya Lukas kalau Lukas masalah kesehatan ini, ayo Lukas mah. menurut saya itu hukuman. Hukuman, oke ya. Sejauh ini sudah betul Bapak Ibu guru. Oke, yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Siapa yang mengerti Pak Mindra ini CGP selanjutnya ini. Masuk mana Pak? Hukuman atau konsekuensi? Kalau saya konsekuensi. Oke, konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coretnya. Oke. Lanjut. Sudah benar dan sudah sejauh ini sudah paham teman-teman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman. Oke, bisa
kembali ke disiplin tadi, kalau disiplin lebih aturan atau fisikan. Kalau saya lihat ini lebih konsekuensi, oke. Masuk konsekuensi ya menurut teman-teman betul atau tidak berjumpa di lapangan basket pukul 12 siang karena ngobrol dengan teman? Cuma termasuk hukuman ya. Kalau kita bayangkan kita kasih contoh di sini Rayana ya. Apa semuanya? Jadi kami ada siswa pusat pun namanya Rayana. Ya itu tidak pernah kalau sudah praktek hilangkan itu kalau sudah berapa jam itu padahal itu masih pagi. Jadi kalau kita bayangkan nih Rayana terlambat atau bagaimana ngobrol ya, apa ya? Ngobrol dengan teman ya. Kemudian kita beri konsekuensi apa hukuman atau konsekuensi dengan berjemur di lapangan basket pukul 12 ini ya. Nanti gurunya yang malah angkat ke puskesmas nanti. Jadi itu ya, jadi yang terakhir itu kita masukkan ke dalam hukuman karena termasuk dalam menyakiti dalam kondisi fisik ya, gitu ya, seperti itu. Oke. Jadi yang pertama tadi apa? Hukuman ya, hukuman yang mencetak 100 kali di dalam buku, kemudian lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman, oke, bersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, konsekuensi, dan murid diminta untuk push up 15 kali. Hukuman, kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi, berjemur di lapangan basket, pada pukul 12 siang, termasuk hukuman. Oke, tepuk tangan semuanya buat saya. Dan seperti yang kita ketahui kayaknya yang hukuman-hukuman ini sebenarnya sudah kita lakukan pada saat kita SD semuanya ya, sudah dapat pernah semuanya ya. Sudah pernah semuanya. Tapi makin ke depan ya, makin ke depan saat kita sudah menjadi guru, semuanya sudah mulai ditinggalkan ya, dan kita ganti menjadi konsekuensi. Nah, kita masuk ke kurikulum merdeka, kita masuk ke restitusi, nanti akan dijelaskan oleh teman saya nanti tentang restitusi seperti itu. Oke, kita lanjutkan tentang penghargaan di sini. Penghargaan oleh Alfikon di sini ada tentang ciri-ciri penghargaan itu pastinya akan mempengaruhi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan akan merusak hubungan. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan. Kelima, penghargaan itu menurunkan kualitas. Yang keenam, penghargaan akan mematikan kreativitas. Jadi yang pertama, penghargaan ini berpengaruh pada jangka pendek dan jangka panjang. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, pastinya murid-murid akan merasakan, oh saya dapat penghargaan ini, saya dapat bonus ini, dapat bonus nilai dan sebagainya seperti ini. Nah, nanti saya pasti akan malas-malasan lagi kan seperti itu ya. Jadi akan terlena dengan penghargaan itu dia. Yang kedua, penghargaan itu tidak efektif, pastinya tidak efektif ya, karena nanti mereka merasa dimanja dan sebagainya kan seperti itu ya. Jadi yang ketiga, penghargaan itu akan merusak hubungan. Yang dapat penghargaan, yang tidak dapat penghargaan nanti pastinya akan merasa iri ya, seperti itu ya. Jadi nanti tidak ingin kan kita membeda-bedakan murid seperti itu. Yang keempat, penghargaan mengurangi ketepatan, masih bersambung dengan nomor 1, 2, dan 3. Dan penghargaan menurunkan kualitas pembelajaran pastinya karena jomplang ya, kalau jawabannya jomplang ya, antara yang sering dapat penghargaan sampai yang tidak dapat penghargaan seperti itu. Dan yang keenam, penghargaan akan mematikan kreativitas. Yang sering dapat penghargaan pastinya akan kreatif, makin terpacu, tapi yang tidak ya begitu-begitu saja, saya nggak dapat lagi dan seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Ini restitusi, nanti akan disampaikan rekan saya hanya akan menyampaikan sekilas saja oleh Dr. Joseph, yaitu restitusi ini adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertiannya di sini prosesnya menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi berdasarkan disiplin ini, berdasarkan kekuatan ini. Dan yang selanjutnya ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian untuk memperbaiki hubungan, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita tawarkan seperti itu. Kemudian restitusi bersifat menuntun sesuai dengan filosofi Bapak Satya Dewatara untuk melihat ke dalam diri kita, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan yang terakhir adalah restitusi adalah cara yang paling baik untuk kita memberikan pada saat anak-anak
tersebut. Oke, kita masuk ke pembahasan. Sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nantinya kita pada selanjutnya nanti akan praktek ya. Jadi ini keberlanjutan ya. Nanti kita akan praktek bersama-sama untuk membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas mengapa? Keyakinan kelas mengapa tidak peraturan kelas saja? Karena seperti yang kita tahu tadi, kalau peraturan kelas maka akan menimbulkan hubungan, kan seperti itu ya. Jadi kalau peraturan, nah contohnya seperti ini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Jawaban, kemungkinannya adalah keselamatan. Ada yang lain mungkin bapak-bapak terkait dengan ini penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin Bergaya kalau gua Bu. kenapa Pak? Bergaya. Oh bergaya roda 2, oke. Iya. Oke, yang kedua berarti kesehatan ya, masalah kesehatan ya. Jadi yang jawaban Bu Selvi untuk kesehatan menghindari panas. Kalau jawabannya Pak Indra untuk gaya untuk style ya. Kalau boleh itu untuk style kan seperti itu. Jadi kemungkinan jawabannya selain keselamatan untuk kesehatan juga. Ternyata yang ketiga ada jawaban untuk style juga. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jawabannya di sini kesehatan atau keselamatan. Ada yang lain mungkin? Kebiasaan. Oke, kebiasaan. Yang lainnya? Tanggung jawab? Bisa? Tidak masuk. Apalagi mungkin ada satu lagi aspek yang masuk dalam penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat. Disiplin bisa masuk. Bisa masuk di sini, disiplin ya, supaya mereka karena masalah kebiasaan itu ya, masalah disiplin. Jadi keselamatan dan keselamatan ini yang disebut dengan keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang akan disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi kita ambil dari profil pelajar Pancasila ya. Dari profil pelajar Pancasila itu kan ada 6 tadi itu ya. Itu nanti yang akan kita kembangkan menjadi keyakinan kelas seperti itu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Keyakinan kelas. Oke, saya ada contoh lagi. Saya mau tanya lagi ke Bapak Ibu. Keyakinan kita kan memakai helm ya. Memakai helm berarti keyakinannya tadi adalah keselamatan atau kesehatan. Kemudian tadi mungkin yang kedua memakai masker dengan mencuci tangan ya, tadi keselamatan juga dengan disiplin. Oke, sekarang contoh selanjutnya yaitu mengembalikan barang ke tempatnya. Keyakinan apa? Nilai-nilai kebajikan apa? Mengembalikan barang ke tempatnya. Mungkin mengembalikan barang ke tempatnya, nilai-nilai apa Bu yang muncul di dalamnya? Mengembalikan barang ke tempatnya. Sebenarnya itu nilai tanggung jawab. Kenapa? Karena ketika seseorang mengambil sesuatu dan tidak dikembalikan ke tempatnya, itu ciri-ciri orang yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia sudah bertanggung jawab berarti ada kejujuran mengikuti. Ada dua berarti ya, dia nilai-nilainya yang tanggung jawab dan kejujuran. Oke, aplaus dulu buat Bu Kes. Baik Bu, saya sepakat dengan jawabannya. Jadi dilarang mengganggu orang lain. Bapak Ibu makanya Sering mobil ini apa bisa nilai kebajikan dilarang mengganggu orang lain itu? Dilarang mengganggu orang lain artinya menjaga privasi orang lain. Menjaga privasi, oke. Menghormati orang lain. Menghormati, oke. Menghormati orang lain, betul. Apakah saya terima jawabannya, Mister? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin, oke. Saya terima. Disiplin tanggung jawabnya masuk, oke. Saya terima jawabannya, betul juga. Dilarang melakukan kekerasan. Menjaga ketertiban, oke. Kemudian ada lagi? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain juga masuk di sana. Dilarang menggunakan narkoba.
Oke, terus apalagi disiplin, ya betul sekali. Terakhir, nah ini permasalahan kita adalah merokok. Aduh, guru-gurunya tidak merokok tapi ternyata kesehatan, oke, betul sekali. Oke, semuanya itu adalah nilai kebajikan yang dituju. Jadi kita cari dulu nilai kebajikannya, kemudian kita buat keyakinan kelasnya. Oke, semuanya sudah paham tentang nilai-nilai kebajikan, berarti saya lanjutkan. Nah, ini ada tahapan menciptakan. Nanti kita coba praktekkan sebelum semester mulai ya. Nanti yang pertama melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama dan menetapkan nilai-nilai kebajikan yang dijadikan perhatian utama di sekolahan. Dan kita sudah ini ya, ada di visi dan misi kita ya, dan mencurahkan pendapatnya dalam kelompok. Boleh sambil mengajak murid-murid kita sama-sama berdiskusi, karena kita harus melibatkan siswa juga. Karena keyakinan kelas ini harus dibuat bareng guru dengan murid seperti itu. Yang ketiga, menyempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan yang utama, bahasa kembali, kita susun kalimatnya yang baik, kemudian membuat poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Anda. Itu ya. Nggak bisa semua kira-kira? Ini kan semuanya beda-beda mapel ya. Jadi beda-beda ya keyakinan kelasnya ya dalam setiap ini ya. Karena kalau kita terutama guru-guru maafkan bekas mas saya Bu Ali, mungkin ada keyakinan kelas khusus untuk di lahan ya, mungkin ya keyakinan kelas praktik di lahan seperti itu. Seni budaya juga kalau tidak membawa alat dan bahan bagaimana mungkin seperti itu ya. Ini tahapannya. Oke, kita lanjutkan. Ini tahapan menciptakan program kebajikan, yaitu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, jadi harus lebih rinci dan konkret bahasanya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat atau diskusi. Dan selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu. Jadi mungkin bisa berubah ya dalam setiap periode keyakinan kelas ini. Nah, lanjut. Sebelum nanti kita praktek, ini adalah contoh keyakinan kelas. Yang pertama, saya sampaikan ada 3 contoh di sini. Ini yang contoh yang pertama ya. Contoh pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini yang kedua, setiap anggota kelas perlu senang atau bahagia dalam melakukan pembelajaran. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai, dan setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini contoh yang pertama. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Oke, yang pertama selalu bersikap positif, ya. Jadi tidak boleh ada yang bikin orang di kelas atau sebagainya. Jadi selalu mengerjakan tugas, jadi memberikan ide-ide, kemudian selalu mungkin bertanya dengan bahasa yang baik, mengajukan tangan terlebih dahulu seperti itu. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, dan yang terakhir senantiasa membantu teman-temannya, tapi tidak dalam arti yang membantu saat ujian ya. Selanjutnya yang terakhir, ini contoh keyakinan kelas. Di sini beda lagi ini. Yang pertama ditunjukkan nilai-nilai kebajikannya, kemudian keyakinan kelasnya. Yang pertama kontrak, yaitu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan bagian orang lain. Yang kedua, nilai kebajikannya bekerja, yang dengan keyakinan kelasnya kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Jadi kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli dengan satu dengan yang lain. Itu contoh-contoh keyakinan kelas. Nanti kita praktekkan semua Bapak Ibu. Jadi kita nanti akan bertemu lagi pada sesi selanjutnya. Kita nanti akan bersama-sama bikin keyakinan kelas, dan saya minta setiap guru mapel punya keyakinan kelas masing-masing juga. Mapelnya masing-masing disesuaikan dengan mapel masing-masing. Oke, itu saja dari saya. Ini referensinya dari modul 1.4 tentang budaya positif.
dari Ibu Nur Cahyadi, Raja Sandia, dari Ibu Jayadi Murtialu, dari yang sudah kami dapatkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Dokumentasi gambar saya dapat dari dokumentasi pribadi dan Google. Tadi dokumentasi video saya yang tentang kita ada itu profil pelajar Pancasila saya dapatkan dari YouTube. Oke, itu saja. Itu dari saya, materi dari saya. Semoga berkenan dan bermanfaat pada saat kita nanti akan membuat keyakinan kelas. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Ibu Selvi tidak ada yang ditanyakan. Baik, saya persilahkan saja saya kesana dulu Bu ya. Mau bertanya sama siapa Bu? Oh Ibu Mimi. Baik, terima kasih atas undangan yang diberikan dengan pimpinan kelas di kelas. Apakah kesepakatan yang dibuat antara guru dan murid apakah itu harus sesuai atau merujuk pada isi sekolah kita? Dan saya ingin tahu itu nanti kita sama-sama baca isi sekolah di SMA SMK ini dengan perencanaan dalam membuat keyakinan kelas yang berdasarkan nilai dan profil pelajar Pancasila. Itu. Oke, baik, dari Ibu Selvi tadi tentang apakah kesepakatan yang dibuat guru dan murid apakah harus merujuk ke visi sekolah dalam pembuatannya seperti itu. Jadi baik, terima kasih Ibu Selvi. Jadi yang seperti sudah kita pendidikan kemarin ya, kebetulan Bu Kepsen juga sudah observasi PFM kemarin, kemudian kami juga sudah menyusun kembali visi dan misi sekolah SMK Negeri 1 Bungkal, dan semuanya meruncing satu, yaitu dari nilai-nilai kebajikan Bu. Dari nilai kebajikan yang kita ambil di sini tentunya berdasarkan sistem pendidikan nasional, yaitu profil pelajar Pancasila. Betul ya Bu Kepsen ya? Dari profil pelajar Pancasila 6 itu kami sudah merumuskan visi dan misi yang terbaru yang disesuaikan juga, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak juga sekarang seperti ini sudah maju semuanya, juga mindsetnya juga. Dan setelah itu pastinya dari susunan dari misi tersebut itu pastinya kita susun kembali menjadi keyakinan kelas. Jadi dari itu diambil dari nilai-nilai kebajikannya, pastinya dari situ akan timbul dari setiap misi, dari visi kan ada misinya ya, kemudian misinya itu diambil nilai kebajikannya, dan itu nanti yang akan mengerucut ke keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Seperti itu Bu Selvi. Kemarin kami sudah sepakat, sudah merumuskan. Itu saja Bu. Ya, bagaimana Bu Selvi, apakah bisa diterima? Oke, dari bagian saya persilahkan. Ya, selamat siang. Terkait dengan materi Ibu penjabaran tentang keyakinan kelas maupun keyakinan sekolah, saya menyadari betul. Jadi dari tiga materi tadi itu bahwa penting sekali adanya keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, karena dengan adanya keyakinan sekolah atau kesepakatan sekolah itu bisa menghemat waktu, karena seperti yang kasusnya Ibu diceritakan tadi, sampai berapa anak terlambat. Kalau kita sudah bisa buat kesepakatan sekolah, sepertinya itu akan menjadi hal yang efektif. Seperti itu, kalau ada kesepakatan sekolah terlebih dahulu, maka kalau ada keyakinan kelas terlebih dahulu yang disusun, maka lebih efektif lagi. Nah, kalau pertanyaan saya untuk itu, apa yang perlu disiapkan bagi sekolah maupun bagi guru sendiri dalam mempersiapkan kesepakatan sekolah untuk membuat kesepakatan sekolah itu? Apakah cuma melibatkan guru antar guru dengan kepala sekolah, atau siswa juga dilibatkan? Karena dalam kesepakatan sekolah itu ada nilai yang harus ditanamkan. Nilai-nilai apa yang tertanam di kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas itu? Dan terus yang kedua, yang menjadi catatan saya, itu
tentang reward dengan punishment. Saya masih mempercayai bahwa reward dengan punishment itu hal yang paling efektif. Karena dengan adanya reward itu bisa meningkatkan daya juang atau bisa menjadi wujud penghargaan daripada anak tersebut dalam melakukan sesuatu. Sebagai anak yang tidak mendapatkan reward itu bisa menjadi daya juang untuk mendapatkan reward. Nah, punishment itu sendiri juga itu bisa membuat siswa itu menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Karena selama ini saya dapati tanpa adanya punishment, biasanya siswa itu sudahlah, oh salah, oke, cukup sampai sebatas itu saja. Tapi tidak menyadari bahwa kesalahan itu sebenarnya ada konsekuensinya. Bahwa itu salah sebenarnya yang kau lakukan. Nah, menurut ibu, apakah ibu setuju bahwa reward dan punishment itu sebenarnya perlu kita terapkan? Karena saya melihat bahwa akhir-akhir ini arah pendidikan itu tidak lagi mempertimbangkan tentang reward dengan punishment itu, tetapi lebih bagaimana kita menghargai siswa tersebut, bagaimana kita menghargai. Kalau menurut saya reward punishment itu perlu ada untuk meningkatkan daya juang, bahkan memberikan penghargaan kepada siswa yang memang melakukan tersebut. Maka punishment itu perlu supaya sadar bahwa yang dia lakukan ini salah dan ada akibat dari yang dia lakukan. Nah, berarti apakah ini setuju? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Daniel. Jadi tadi pertanyaan Pak Daniel, apa yang perlu disiapkan ya oleh sekolah untuk membuatnya. Jadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan, tadi juga saya terus dulu. Tadi tentang langkah-langkahnya ya Pak Daniel ya. Jadi memang semua harus dilibatkan Pak. Jadi memang sementara harus guru antar guru dan kepala sekolah dulu ya. Dalam penjabaran visi dan misi kan sudah ya. Mungkin sekalian tentang kesepakatan sekolah juga dijabarkan juga. Jadi bareng-bareng nanti visi misi dengan kesepakatan sekolah. Kemudian untuk kesepakatan kelas ya tentu sepertinya beda-beda. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Anak guru produktif dengan setiap hal itu kan peraturan di lapangan juga berbeda Pak, dan juga guru agama juga yang berbeda lagi kan seperti itu Pak. Jadi setelah membuat kesepakatan sekolah nanti mengerucut dengan diskusi ke murid-murid, nanti dibuat kesepakatan kelas sebelum biasanya Pak, sebelum pembelajaran. Jadi di awal pertemuan semester pada saat nanti kan MPLS ya, MPLS mungkin nanti kita kumpul kan biasanya masih belum pembelajaran tuh. Jadi kita rapat dulu atau lagi diskusi ya, biasanya kalau saya sih sambil duduk di bawah duduk anak-anak berbentuk lingkaran gitu sama anak-anak, kalau biasanya sama anak-anak pikir begitu saya kemudian diskusi seperti itu. Nah itu dan sudah ada ya yang sudah dari keyakinan kelas cara membuatnya. Nah tahapannya seperti itu, jadi dibuat bahasa yang tidak abstrak ya, bahasa yang benar-benar anak-anak paham. Jadi harus begini seperti itu. Jadi memang ada dua pertemuan harusnya memang sih. Nanti kan ada pertemuan di awal semester ya, cek ya. Jadi mungkin itu nanti pada saat penjabaran visi dan misi dan kesepakatan sekolah. Setelah itu nanti menuju ke kesepakatan kelas masing-masing. Setiap hal sepertinya beda-beda seperti itu. Dan anak-anak harus pegang semua itu. Dan setiap wali kelas juga beda-beda nanti sepertinya. Jadi ada punya dua, wali kelas punya kesepakatan kelas dan kesepakatan untuk setiap mata pelajaran itu. Jadi emang ada dua pertemuan. Nanti bisa nanti boleh nanti kita share di sosial media juga. Itu jadi pertanyaan seperti itu. Dan tadi tentang reward dan punishment ya, saya setuju sekali sebenarnya. Adalah setuju dan tidak setuju. Tapi nanti boleh diselipkan di kesepakatan kelas saja, ya. Jadi ini sebenarnya kalau menurut sistem pendidikan nasional itu bukan masuk dalam gerakan sekolah yang menyenangkan, tidak berpihak pada murid. Tadi kan sudah dijelaskan kalau hukuman nanti pasti akan timbul tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Rani, pasti akan timbul nanti pada saat mereka dewasa nanti itu pasti akan ingat. Itu kan yang tidak ingin kita ingat. Ada pengalaman buruk, pengalaman buruk saya waktu sekolah dulu, pada disuruh keliling lapangan ini 5 kali seperti itu. Jadi itu mungkin hukumannya mungkin ada sifat pendidikan yang kita ganti nanti kan konsekuensi itu yang akan kita gantikan konsekuensi. Bahkan
reward aja ya, reward itu kan bisa berupa nilai ya. Jadi di sini kita bukan berupa barang ya, jadi bukan berupa barang, jadi kita ganti saja. Jadi rewardnya itu berupa nilainya mereka itu. Kadang ada ya, Buang Ibu sempat menentukan ide sebelum kita ikut YGP, mungkin anak-anak yang rajin-rajin ini diberi sertifikat, anak yang rajin datang tidak terlambat selama 5 kali ya, karena kita sempat bimbingan seperti itu ya gitu ya. Ternyata itu salah, semuanya seperti itu salah. Jadi yang benar di sini adalah konsekuensi itu antara kalau Pak Daniel masih mau menerapkan itu, tolong punishmentnya agak ini. Memang Pak, karena ini kan kita ingin menyadarkan anak supaya tidak berbuat lagi, kan? Menyadarkan diri mereka sendiri kan, menyadarkan dari motivasinya internalnya itu kan yang akan kita bangkitkan. Memang lama-lama kan seperti kan saya yang buat di atas satu tadi itu, lama-lama mereka kan ini kan berulang, tapi pada satu waktu kita kan jadi bimbingan konseling ya, jadi lama-lama mereka kan akan sadar sendiri. Nah, sekarang anaknya tetap masuk seperti itu. Jadi ya memang tugas kita ini sangat berat sekali ini sebagai psikiater kita kayak gini. Ya kita sudah double itu kalau ya psikolog ya, jadi psikolog kalau psikiater mau beli obat, kalau psikolog jadi ada konsultasi kayaknya kita semua ini. Jadi saya serahkan ke Pak Daniel, kayaknya kalau reward kita berupa nilai saja berupa barang, kalau punishment sekarang berdasarkan filosofi yang kita sudah pelajari, berdasarkan ini yang sudah kita pelajari sepertinya tidak bagus. Jadi memang untuk membuat mereka motivasi, ya memang motivasi kenal seperti yang kita juga kan, kita sebagai ASS juga kan ada kinerja, kalau baik kan dia senang, itu kan dinilai kan. Jadi ya itu yang diberikan, rewardnya berupa nilai itu saja. Itu yang saya sampaikan. Itu saja Pak. Baik, itulah tadi pertanyaan sekaligus penutup ya dari teman kita yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa untuk kita semua. Dan alhamdulillah mungkin dari ketiga pemateri tadi kita sudah mendapatkan berbagai macam ilmu dari materi kesepakatan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga diskusi. Ya, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.